Saudara-saudara, mari kita sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia-Mu ya Allah, dalam Yesus Kristus dan pimpinan-Mu Roh Kudus, kiranya menyertai kami saat ini dalam pembacaan dan perenungan sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai 20. Saya akan membacakan bagi kita penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudaraku, ada beberapa hal yang menarik dari bacaan kita hari ini. Yuk mari kita lihat bersama dari ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa pikiran kita yang pertama kali ketika kita menangkap teks ini? Jujur, awalnya saya berkata ini teks konyol. Masa sih ada domba yang diutus ke tengah-tengah serigala? Bahkan jika saudara membaca ayat yang paralel dari Injil Lukas pasal 12, disebutkan anak domba. Saudaraku, domba binatang yang tidak punya bagian tubuh yang dapat ia pakai untuk memproteksi dirinya. Ayam masih ada tajinya, masih ada patuknya. Semut masih bisa menggigit sekalipun kecil. Dan hampir semua binatang memiliki alat untuk mempertahankan dirinya. Tapi domba gak punya apa-apa selain suara yang mengembek, yang keras untuk menunjukkan bahwa ia sedang terancam. Nah, dihadapkan kepada serigala. Apa maksudnya? Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Tapi saudara, mari kita melihat teks ini dalam tradisi orang Israel. Karena tidak ada satu domba keluar dari kandang tanpa didampingi oleh sang gembala. Kita ingat teks Alkitab kita, Yesus gembala yang baik. Mazmur 23 mengatakan, Tuhanlah gembalaku. Jadi jika kita diumpamakan domba ke tengah serigala, ingat baik-baik saudara. Yang pertama, bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama dengan sang gembala. Tetapi kita juga diminta untuk bijak, cerdik, dan tulus. Tulus dalam arti tidak neko-neko, tidak menjadi serupa seperti serigala. Ini seringkali terjadi saudaraku. Dalam kehidupan kita orang Kristen, kita ikut arus dunia agar kita bisa diterima dalam komunitas, kelompok yang sudah kita pernah bahas yang lalu. Tapi cerdik menunjukkan kita juga punya sikap untuk tidak melawan dengan frontal, tapi punya cara dengan bijak di dalamnya. Cerdik dan tulus. Soal tulus, mari kita lihat saudaraku. Tuhan sudah berkata, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Mengapa? Karena kadang-kala ketulusan kita, kecerdikan kita
juga bisa menjadi alat di tangan mereka untuk apa? Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesakkan kamu di rumah ibadatnya. Wow! Kita akan dibawa bukan menghadap pengadilan dunia, tapi di sini dibilang kepada majelis agama dan menyesah kita di dalam rumah ibadat. Apa artinya? Bisa saja serigala itu bukan di luar kita, saudaraku. Bisa saja serigala itu bukan orang lain, tapi orang-orang kita, teman-teman kita, teman sepelayanan kita, orang Kristen, bahkan mungkin bisa saja satu komunitas dengan kita. Dan yang paling mengerikan, dibawa ke majelis agama dan disesah di depan rumah ibadat. Itu berarti kelompok sama dengan kita. Ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Baru kemudian kita akan diperhadapkan pada pengadilan dunia. Jadi Tuhan bilang waspada. Cerdik dan tulus itu penting. Karena belum tentu ketulusan kita dinilai tulus oleh orang lain, saudara. Belum tentu kecerdikan kita, keberadaan kita dinilai positif oleh orang lain. Jadi bisa saja orang berkata, kalau orang mau melayani Tuhan tuh, kalau dia tulus, kelihatan kok. Belum tentu, saudara. Karena ini yang terjadi. Bahwa ada orang-orang tertentu yang membawa kita pada mahkamah agama dan menyesah dalam rumah ibadat. Berarti nggak jauh-jauh, saudaraku. Menjadi murid Tuhan tantangannya bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Jangan khawatir akan apa yang kita katakan. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ini yang seringkali harus kita pahami, saudaraku. Kebenaran itu akan muncul seperti emas. Sekalipun kebenaran itu dipendam sedemikian rupa, sekalipun emas itu dipendam di tanah yang sedemikian rupa dalamnya, ketika ia digali, ia tetap akan menjadi seperti emas. Akan tetap berwarna, akan tetap menjadi emas. Oleh sebab itu, jangan pernah takut. Bisa saja musuh itu dari dalam, bisa saja musuh dari luar. Tapi ingat, kita punya gembala yang mendampingi kita. Dan yang kita harus lakukan tulus dan cerdik. Sekalipun perlu hati-hati. Karena tadi saya katakan bisa saja dari dalam yang akan menghantam kita. Tapi ingat, kebenaran itu harus dikatakan. Karena bukan kita yang berkata, tapi Bapa yang berkata dalam kita. Mari saudaraku, berjuangkan hidup sebagai murid Kristus. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami dikuatkan bahwa ketika kami sebagai murid-Mu, kami diperhadapkan pada serigala. Tapi kami jangan jadi sama seperti serigala. Kami harus cerdik menyikapinya, tulus di dalamnya. Tapi tidak hanya tulus dan cerdik saja, tapi hati-hati juga. Karena bisa saja bukan orang lain yang akan menghancurkan kami, tapi justru teman, sahabat, komunitas kami yang bisa menjadi serigala bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bisa berkata-kata, bukan untuk membela diri, tapi menyatakan kebenaran. Karena kebenaran akan menemukan jalannya. Oleh sebab itu, mampukan kami menghadapi hidup ini bersama dengan Kau Sang Gembala yang baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tetap semangat dan andalkan Tuhan sebagai Gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.